ketika seorang wanita menyimpan emosi negatif, Hmm. tanpa sadar itulah dibuang ke anak. Jadi anak-anak banyak kecipratan emosi ibunya, itu membuat dia nggak nyaman tinggal di So rumah. good. Dalam surat Al-A'raf 58. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Tanah yang baik akan keluar darinya tanaman-tanaman yang baik. Jadi ibu itu, wanita itu diibaratkan kuat itu seperti tanah. Saya bilang orang tuh kalau LDRan jangan nanya anak dulu, nanya perasaan istri kamu dulu. Anak-anak gimana kabarnya? Lu gak mikirin istri lu itu berjibaku seharian. Ya. Harusnya nanya, kamu hari ini bahagia gak saya? Saya gak pernah percaya kalau ada suami bilang, tapi istri saya pendiam Ustadz. No, sejatinya tidak ada wanita pendiam. Yang ada adalah wanita yang terluka hatinya. Tahu-tahu dia ngomong dengan suara berat tuh. Ya. 25 tahun saya menikah. Baru ada yang menyadarkan saya kalau saya dari dulu bermasalah sama pasangan saya. So. Pantas anak saya kurang ajar sama saya. Lah, ibunya sering membantah saya di depan mata dia. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Ngomongin soal fatherman sendiri gitu kan. Jadi itu ada fatherman 1 dan fatherman 2. Iya. Nah, fatherman 1 adalah bagaimana untuk menjadi seorang ayah yang dirindukan. Kalau misalnya di fatherman 2 justru menjadi suami. Iya. Gitu ya. Jadi ternyata sebelum menjadi ayah harus menjadi suami. Betul. yang dirindukan dulu. Betul. Gitu. Nah, sebelum kita bahas itu, saya pengen ini mempersiapkan untuk buka puasa bentar lagi ya. Masya Allah, Mas Daniel. Aduh, kita jadi merasa terharu sekali nih disediakannya. Mas Daniel mempraktekkan betul, walaupun kita berbeda keyakinan tapi melayani gitu ya, mempersiapkan. Ya, ini sayangnya kita nggak ada kurma, jadi kita pakai sariwangi yang kurma dan madu. Iya, yang penting cukup membatalkan sudah cukup. Iya. Nah, jadi kan kalau misalnya di bulan Ramadan itu kan identiknya buka puasa dengan kurma ya. Karena hari ini di studio lagi nggak ada kurma nih, jadi saya nyiapinnya teh yang ada rasa kurma sekaligus madu. Nah, ini beda nih sama sariwangi yang lain. Ada rasa manis yang khas dari kurmanya sama madunya juga. By the way, ini kalau misalnya diminum tanpa gula udah nikmat banget. Nanti pas buka Ustadz mungkin bisa cobain juga ya. Teh sariwangi, rasa madu dan kurma. Anyway, jadi Tat, saya penasaran sih. Kayak sekarang ini kalau misalnya menurut Ustadz Bendri, lebih penting menjadi suami yang baik atau menjadi ayah yang baik? Iya. Pertama, dua hal itu kan bukan untuk diadu, tapi semua itu bertahap. Oke. Artinya gini, dalam Quran itu surat Al-Furqan 74 itu ada doa yang diajarkan oleh Allah. Bagaimana seorang mukmin meminta tentang keluarganya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pasangan yang baik dan keturunan kami yang menyejukkan mata. Ya. Jadi ayat ini mengajarkan pertama pasangan dulu. Ternyata kenapa harus minta pasangan dulu? Karena 80% masalah anak bermula dari suami istri yang tidak harmonis. Saya dulu ada salah satu ibu WA saya. Ustadz, saya pengen konsultasi anak saya narkoba. Ustadz, saya pengen banget bantu anak saya usianya SMP. Saya bilang gini, ibu datang sama suami. Karena saya tidak melayani konsultasi berdua dengan lawan jenis. Kalau mau harus ada orang ada lain, suaminya. ada suaminya atau orang lain. Ya. Saya usahain Ustadz, suami saya ini agak susah. Alhamdulillah mau suaminya. Baru saya salaman sama suaminya. Duduk ibu ini, dia langsung curhat gak tahan. Ustadz, anak saya bukan sekedar make Ustadz, udah jadi bandar Ustadz. Waduh, ya. Si bapaknya langsung komen gini, lebay. Gak mungkin juga anak jadi bandar. Kamu berlebihan aja. Kalau jadi pemakai iya. Tapi cerita dari mana? Anak SMP jadi bandar. Istri gak tahan kan bilang, diem. Aku lagi curhat sama Ustadz. Kamu tuh kan cuma bisa bikin anak doang. Emang bisa ngurusin anak. Wow. Tersinggung kan? Ya. Kamu pikir kamu doang cuma ngurusin anak? Aku ngurusin anak teman gak kayak kamu. Anak tuh males pulang. Kamu bawel sih. Terus akhirnya saya bilang udah oke. Kan ada saya kan. Akhirnya istri bilang maafin Ustaz, suami saya begini. Ya tenang. Kita gak usah ngomongin anak dulu boleh gak? Saya bilang. Saya tanya ibu, boleh saya tanya? Iya Ustaz, berapa tahun nikah? 17 tahun Ustaz. Gimana bu rasanya menikah sama suami? Ya mau gimana lagi, udah takdir.
Jadi ketika dia jawab itulah saya baru sadar gitu. Bukan masalah bab iman tentang takdir itu yang kita bahas, tapi ketika seorang wanita menyimpan emosi negatif, tanpa sadar itulah dibuang ke anak. Jadi anak-anak banyak kecipratan emosi ibunya itu yang membuat dia nggak nyaman tinggal di rumah. So good. Ya. Jadi saya belajar gitu. Ketika ibu itu, jadi kan Quran itu punya filosofinya gini dalam surat Al-A'raf 58. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Tanah yang baik akan keluar darinya tanaman-tanaman yang baik. Jadi ibu itu, wanita itu diibaratkan Quran itu seperti tanah. Ya kalau di ayat yang lain saat jadi istri disebut nisa ukum hathulakum. Istri-istrimu ibarat tanah ladang tempat kau bercocok tanam. Jadi begitu halusnya bahasa Quran tentang bagaimana istri saat menjadi istri melayani disebut tanah ladang. Bisa digarap. Tapi saat jadi ibu disebut tanah yang luas. Nah kalau tanahnya baik, keluar tanaman yang baik. Nah kondisi banyak perempuan, tanahnya itu yang gak baik. Ya. Akhirnya tanaman yang gak baik. Tanah itu kondisi emosinya, mental health-nya. So good. Dan itu pengaruh mental health dari mana? Dari suami. Ayah yang gak aware. Wow. Ayah yang berpikir, saya bilang orang tuh kalau LDRan, jangan nanya anak dulu, nanya perasaan istri kamu dulu. Harusnya kan ada bapak-bapak kalau LDRan gini, anak-anak gimana kabarnya? Lu gak mikirin istri lu itu berjibaku seharian. Ya. Harusnya nanya, kamu hari ini bahagia gak sayang? Kan bisa kelihatan istri yang tidak bahagia itu dari mana? Dari cara bicaranya. Gampang. Wanita yang sehat jiwanya minimal keluar 20.000 kata per hari. Ketika dia diam sedikit bicara, maka selalu katakan sama suami, saya gak pernah percaya kalau ada suami bilang, tapi istri saya pendiam Ustadz. No. Sejatinya tidak ada wanita pendiam. Yang ada adalah wanita yang terluka hatinya. Wow. Wanita tuh kalau udah diam itu terluka, kecewa. Karena kecenderungan dia untuk ngomong itu tinggi. Makanya saya bilang, saya ini kalau ngomong sama istri saya, kami manggil Abi Umi kan. Kalau istri saya udah ngomong singkat, pasti lagi sakit jiwa, lagi hatinya. Apalagi kalau misalnya cuma ngomong nothing. Iya, itu. Tapi kalau udah ngomongnya nyerocos, lagi sehat itu. Nah itu yang saya selalu dengerin. Nah banyak laki-laki yang gak aware dalam urusan ini gitu. Dan dia berpikir yang penting gue jadi bapak yang baik, gak bisa. Karena itu saya ingat ada salah satu pendeta kita berkawan. Waktu itu kita hadir di forum lintas agama di Fakultas Hukum UI ya. Dia itu jadi dia lebih senior dari saya. Jadi dia gak tahu kalau saya konselor anak remaja. Jadi awalnya kami dialog toleransi menurut kitab suci umat beragama. Yang undang Ikatan Hindu Dharma Indonesia. Jadi ada pedande, ada the biksu, ada romo, ada pendeta. Nah pendeta ini lebih senior umurnya waktu itu hampir 60. Terus dia waktu foto-foto bersama dia nanya, Pak Benri ini kerjanya apa? Ustaz? Saya bilang saya konselor anak remaja. Terus dia bilang, berarti Bapak ini biasa nanganin anak remaja? Ya alhamdulillah. Kalau gitu boleh saya minta nomor Bapak ya? Ya udah saya kasih nomornya kan. Dan saya gak berpikir panjang lah mungkin. Ya mungkin sekedar untuk menjaga silaturahim kan. Nah 2 bulan kemudian saya pas banget diundang di Bali. Seminar waktu itu Bali lagi kredit lagi pembangunan jalan tol tahun 2012. Tiba-tiba ada telepon masuk. Tanpa salam, tanpa apapun langsung ngomong spontan. Pak Benri, saya si Raid dari Medan. Itu saya bilang, saya mau tanya sama Bapak. Saya bilang, ini orang siapa sih? Makan malamnya mana? Dia bilang makan malam aman. Tenang dulu, dengan secangkir sari wangi, jadi tenang kemudian. Tanda tanyanya hilang. Tapi cintaku padamu gak akan hilang. Siapa gitu si Raid dari Medan? Iya, pendeta gitu. Yang waktu itu pernah, salam saya, iya ada apa Pak? Ya. Saya mau tanya sama Bapak. Saya usir anak saya pagi ini. Waduh. Umurnya 21 tahun. Menurut Bapak gimana itu? Kenapa Bapak usir? Dia itu bikin malu saya. Saya ini tokoh agama, mabok-mabokan, berjudi, minuman keras. Saya nasihati ngelawan. Ya tante saya gampar, pergi kamu di rumah. Terus saya tanya gini, istri Bapak gimana? Lah itulah istri saya. Bukan dukung saya, malah salah-salahin saya. Dianggap saya ayah tak becus, suami tak pantas. Itu istri saya dari dulu emang keterlaluan itu. Yang kerok juga itu, mentang-mentang ini. Jadi lucunya Bapak pendeta ini nelpon saya kurang lebih 48 menit. 3 menit ngomongin anak, 45 menit ngomongin istrinya. Akhirnya setelah ngomong panjang lebar gini, nah kembali ke masalah anak saya nih Pak.
Ya. Bapak kan konselor kan? Apa masukan Bapak? Saya nanya gini, pasti right. Sebenarnya masalah Bapak dari anak atau sama istri? Terus dia diem. Oh good. Maksudnya Bapak sadar tidak? Nih saya di tengah kemacetan. Saya ngelihat nih handphone saya kurang lebih 40 menit kita bicara. 3 menit pertama Bapak ngomongin anak kan. Ya. Sisanya Bapak sadar gak? Bapak ngomongin istri terus tuh tentang dulu awal pertemuan. Istri itu sudah sering marah-marah dan sebagainya. Saya pernah bentak dia, saya turunin tengah jalan gitu, dia cerita gitu. Saya gak tahan juga sebagai lelaki Sumatera gitu kan gitu. Jadi Bapak, jangan-jangan masalah Bapak dari dulu sama istri. Nanya ke anak. Terus dia bilang, gimana Pak? Diam tuh, diam. Halo? Saya pikir apa blank spot atau apa. Halo? Tahu-tahu dia ngomong dengan suara berat tuh. Ya. 25 tahun saya menikah. Baru ada yang menyadarkan saya kalau saya dari dulu bermasalah sama pasangan saya. So good. Yeah. Pantas anak saya kurang ajar sama saya. Lah, ibunya sering membantah saya di depan mata dia. Pantas anak saya tuh kasar sama mamanya. Saya sering kali menjelek-jelekan mamanya di depan mata dia. Ya, terima kasih Pak Benri dan sebagainya. Dia akhirnya tutup telepon itu. Akhirnya saya belajar polanya. Saya bilang jangan kamu ngaku pengen jadi ayah yang baik kalau istrimu tersakiti. Ya. Istri itu PR-nya kita. Makanya Ibrahim itu kan kalau dalam Quran itu Ibrahim tuh bapak yang jarang pulang loh. Pulangnya setahun sekali. Kepada Ismail ya. Bukan ke Ishak, kepada Ismail. Tapi kalau di dalam Al-Quran ini ceritakan bagaimana Ibrahim sekalinya dia jarang pulang, sekalinya pulang ingin menyembelih anaknya. Coba pakai logika deh. Ada bapak jarang pulang, sekali pulang pengen menyembelih kan. Pasti anak zaman now pada tega banget. Tapi Ismail jawabannya gak gitu. Dia malah pasrah. Ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah min as-sabirin. Wahai ayahku. Wahai ayahku sayang. Panggilannya dalam bahasa Arab tuh dengan lembut abati. Kan jarang pulang tapi ngapa dia sayang? Jawabannya adalah ketika Ismail itu kagum meskipun ayahnya tidak hadir lewat lisan ibunya. Ternyata pernah ada riwayat Ismail pernah nanya gini sama ibunya. Bu, ayahku tuh siapa sih? Man abi ya umi. Kata Hajar, inna abaka siddiqon nabiyan wal imamul muwahhidin. Sesungguhnya bapakmu seorang nabi yang jujur, pemimpin orang-orang bertauhid. Jadi istri yang memuji kebaikan suami karena memang merasakan itu jadi pintu pertama anak kagum, dan itulah the real parenting seorang ayah. Dikagumi karena terasa kebaikannya oleh orang terdekat, oleh istri. Makanya ketika istri malah maaf ya, misalnya ketika Bu, bapak mau nih, gak usah nanya bapak. Mama ini korban bapakmu. Waduh. Dari dulu disakiti itu. Orang lain makan daging, mama makan hati ini tiap hari. Coba kebayang gak? Gimana dia bisa kagum sama bapaknya? Ya. Makanya saya belajar dari sejarah Islam. Setiap orang soleh yang belajar sesibuk-sibuknya dia aware dulu sama istrinya. Ya. Dia kagum, dia penting istrinya diyakini nyaman dulu gitu. Jadi hari ini banyak bapak-bapak pengen jadi superhero buat anaknya. Ya. Tapi dia mengabaikan perasaan istrinya. Betul. Makanya ketika dia memuliakan istrinya, ketika dia misalnya bersikap lembut sama istrinya, diomelin dia gak membantah. Ya. Dia berusaha untuk dengerin aja. Sudah, oke, apa yang bisa saya lakukan? Anak belajar dari situ. Makanya saya ingat, saya baru sadar gitu, bapak saya gak pernah kasar sama ibu saya. Bapak saya selalu kalau istri saya, istrinya atau ibu saya itu minta sesuatu, berusaha memenuhi. Bapak saya selalu begitu. It's amazing. Saya belajar dari bapak saya memuliakan. Dan bapak saya itu track recordnya memang sangat ingin memuliakan keluarga. Ya. Walaupun cuma tukang jahit. Dia selalu pengen ada kesempatan jalan bareng. Bahkan liburan kita dicari cara gimana liburan bersama. Meluangkan waktu gitu. Dan itu yang saya pegang sampai sekarang. Saya sempat dengar podcast, lupa saya apa, cuman kapan terakhir kita nanya ke istri kita, how can I be a better husband? Iya. Itu menurut saya sebuah pertanyaan. Jadi kadang-kadang suka kayak misalnya si tamu podcastnya disuruh, coba deh lo teks sekarang. Jawabannya kadang-kadang, lu lagi mabok ya? Lu lagi, lu kenapa? Lu baru ngelakuin kesalahan apa? Iya. Gitu. Jadi emang itu sebuah pertanyaan yang mungkin
jarang banget ditanyain sama Betul. suami karena kita udah take it for granted. Betul. Udah istri gue bakal terima gue apa adanya Betul. aja gitu. How can I serve you better as a Betul, husband? Itu betul. jarang banget ditanyain. Makanya saya selalu nanya ke istri saya misalnya dalam setiap pekan itu. Umi bahagia gak selama menikah sama Abi? Wah, so good. Saya selalu nanya. Ya kalau dia kan kelihatan deh cara wajah. Ya kalau dia bilang dengan ekspresinya, dengan dia bilang alhamdulillah. Apa yang bisa membuat Abi jadi lebih baik. Dan saya selalu bilang apa yang membuat saya menjadi lebih baik. Dan itu dia ngasih cat. Dan kami memang terlatih adalah kami jarang mengkritik. Kami lebih banyak memberikan masukan gitu. Wah Abi udah bagus banget. Lebih bagus lagi kalau gitu. Jadi bukan kalimat tapi. Maka kami menghindari kalimat tapi. Wow. Karena tapi itu kan menjatuhkan. Mas Daniel ganteng. Tapi ya tapinya itu buat orang itu. Kamu pinter tapi bau. Orang dengarnya bau. Bukan pinternya enggak. Kalau saya bilang kamu pinter. Lebih keren lagi. Bagus lagi. Kalau. Jadi kita kasih solusi. Kalau kamu rajin mandi. Kalau kamu lebih rapi gitu. That's so good. Itu yang saya pelajari. Ya, dan gimana cara suami itu lebih memperhatikan istrinya? Karena saya ngerasa gini, ada satu momen, ini menurut saya ini saya win banget nih, saya lagi menang banget gitu. Karena istri saya bilang, tahu nggak, gue baru sadar ya kalau misalnya lo di luar sana, dia ngomong ke gue gitu kan, di luar sana selalu meninggikan gue. Jadi setiap kali gue ngomongin soal Viola, istri gue itu kayak selalu ngomongnya yang baik-baik dan bagus-bagus dan benar meninggikan banget gitu. Nah, I think itu sampai ke kupingnya dia gitu. Jadi mungkin ada temennya dia lah, atau mungkin ada siapa yang bilang, tahu gak sih Daniel tuh kalau misalnya ngomong he speak very highly of you, dia bilang kayak gitu. Nah akhirnya ketika dia ngomong lagi gue, dia bilang ya thank you ya gitu. That was like a win buat gue gitu. Dan habis itu di situ gue kayak mikir-mikir, wow banyak banget suami-suami itu pengen diperlakukan seperti raja. Tapi dia gak akan pernah bisa jadi raja kalau misalnya dia tidak pernah memperlakukan istrinya sebagai ratu. Gitu. Betul. So I think itu yang paling penting banget. Dan menurut gue itu akan connect banget ke parenting juga. Betul. Ketika anak-anak kayak tadi Ustadz juga bilang gitu. Anak-anak akan ngelihat bagaimana cara ayahnya memperlakukan ibunya. Ya itu yang akan mereka contoh gitu kan. Mantan suami ada, mantan istri, tapi mantan ayah, mantan ibu gak ada. Betul. Maka dampak yang paling fatal itulah anak jiwanya rusak. Tidak ada satupun anak di dunia ini yang sehat jiwanya jika salah satu dari orang tuanya mencaci maki di antara mereka. Gak ada kan ada yang sehat jiwanya. Yang saya lakukan, saya selalu mencatat kebaikan istri dari awal pernikahan dalam sebuah buku dan handphone sampai ribuan. Wow. Karena kan kalau dalam syariat Islam gini, seorang wanita itu ketika suaminya marah sebelum tidur, dan dia akan dilaknat sampai pagi oleh malaikat. Oh wow. Salah satu kerjaan setan itu kan memutus memori kebaikan kita akan pasangan. Jadi lagi kita marah, memori akan kebaikan itu diputus. Maka kalau ngomong sama anak jangan ngomong yang standar. Kadang bapak ngomong anak gini, udah makan belum? Betul. Nabi itu gak pernah nanya tugas. Wow. Nabi itu kalau ketemu anak gak pernah nanya, udah sholat belum? Enggak. Karena saya tahu bahwa kalau kamu tidak bisa memberikan waktumu yang banyak, berikanlah waktu berkualitas. Ya kan ada masanya kita mungkin jadi ayah yang menyebalkan gitu ya. Tapi karena saldo cintanya ada banyak, gak sampai devisi.